Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali, ikhwah, pembahasan kita dalam bab ilmu nahwu dari kitab An-Nahwul Arabi yang ditulis oleh Dr. Muhammad Fadil As-Samarra'i, sebuah kitab yang mengumpulkan dua hal atau dua sudut pandang dalam membahas ilmu nahwu, yaitu dari sisi kaidah-kaidah hukum-hukum dan makna dari uslub-uslub dalam nahwu. Dan kitab ini, sebagaimana kita pernah sampaikan, dia adalah sebuah kitab yang disusun berdasarkan maudhu dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Maka bagi antum yang sedang belajar Alfiyah Ibnu Malik, ya kitab ini bagus untuk dijadikan sebagai ya pelengkap maklumat atau untuk mentasbit maklumat yang sudah ada. Nah, maka kita lanjutkan kembali pembahasan kita sekarang. Sekarang kita di halaman 20, pembahasan tentang al-i'rabu wal bina. Nah, jadi sebelum kita memulai pembahasan ini, perlu dipahami dulu istilah al-i'rab wal bina ini, ya. Dia memiliki akar kata yang sama dengan kata mu'rab, ya, dan juga dengan kata eh, apa namanya, mu'rib. Nah, jadi al-i'rab wal bina, ya, di kitab yang lain atau di pembahasan yang lain mungkin kita kenal istilah al-mu'rab wal mabni, ya, memiliki akar kata yang sama. Al-i'rab itu lebih kepada proses, ya, sedangkan mu'rab itu lebih kepada objeknya. Jadi kalau kita mengatakan mu'rab, maka harus sudah ada objeknya. Nah, misalkan kita katakan kata ini mu'rab. Nah, objeknya adalah kata tersebut. Ketika kita mengatakan hadza Muhammadun, Muhammadun kita katakan mu'rab. Nah, keadaannya atau prosesnya dari Muhammadun berubah bisa menjadi Muhammadan, bisa menjadi Muhammadin kalau kemasukan huruf jar dan seterusnya. Nah, proses perubahan itu, keadaan perubahan itu disebut dengan istilah al-i'rab. Nah, kemudian al-bina, dari kata ini diambil kata mabni. Maka kalau kita mengatakan hada Muhammadun, hada mabni. Ya, kenapa? Karena dia memang tidak ya berubah-ubah. Ya, jadi mabni itu dari kata mabna, artinya bangunan. Ya, namanya bangunan itu sesuatu yang kokoh, tidak berubah-ubah. Nah, maka albina itu kondisi di mana sebuah kata tidak mengalami perubahan. Ya, beda dengan al-i'rab tadi. Berarti al-i'rab dengan albina ini adalah dua hal yang bertolak belakang. Kenapa ini kita bahas, ikhwah? Jadi, apa korelasinya dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya? Jadi, di bab sebelumnya, kita membahas tentang alamat, ya, tanda-tanda dari isim, fiil, dan huruf. Artinya, selesai dari membahas bab tersebut, kita diharapkan sudah bisa membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf. Ya. Maka setelah kita bisa membedakan, oh ini namanya isim, ini namanya fiil, kalau yang ini namanya huruf, maka tahap selanjutnya harus kita ketahui adalah kita harus bisa membedakan isim tersebut mu'rabkah atau mabni, fiil tersebut mu'rabkah atau mabni. Ya, kalau huruf semuanya mabni. Nah, jadi kita harus tahu, kalau sudah tahu ini isim, pertanyaan selanjutnya apakah dia mabni atau mu'rab. Nah, kalau sudah tahu dia mu'rab misalkan, harus tahu tandanya gitu. Jadi urutannya seperti itu pembahasannya, ya. Taib. Maka penting mengetahui apa yang dimaksud dengan al-i'rab wal bina. Taib. Secara bahasa, ini makna umumnya, ya. Kalau kita katakan i'rab itu masdar dari kata a'raba yu'ribu i'raban ala wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Ya, maknanya adalah ya waddaha au bayyana, ya menjelaskan sesuatu, menerangkan sesuatu, itu disebut dengan i'rab. Maka kalau kita ingin mengatakan kepada orang, jelaskan tentang dirimu, maksudnya ya perkenalkan ya, siapa kamu sebenarnya, ya nama, tempat tinggal dan sebagainya, maka kita katakan a'rif, ya a'rib an nafsika. Ya a'rib an nafsika artinya ekspresikan, jelaskan, tampakkan, terangkan siapa dirimu. Itu secara bahasa. Tapi kalau secara nahunya, ya, i'rab itu sebuah istilah dalam ilmu nahu,
Kalau kita dalam ilmu nahwu mengatakan, "Akhi, antum bisa mengirob apa tidak?" Nah, maka makna irob di situ berbeda. Nah, kalau dalam nahunya, istilah nahunya, irob itu artinya mentadbik kaidah-kaidah nahu untuk menyingkap makna-makna dari nahu pada kata tersebut. Misalkan makna al-fa'iliyah, apakah dia sebagai fa'il, al-maf'uliyah, atau sebagai maf'ul. Nah, di dalam kamus dikatakan, ya, al-i'rab itu adalah tatbiq qawaidin nahwi lil kashfi anil ma'na nahwi kal fa'iliyah wal maf'uliyah biwasitati al-qara'in. Nah, jadi kalau dikatakan i'rab kalimat ini, nah itu berarti maksudnya ya, i'rab itu maksudnya jelaskan kedudukan kata ini di dalam kalimat yang ada. Jadi misalkan kita mengatakan Muhammad pergi ke pasar. Nah, Muhammad di sini sebagai apa? Ya, pergi sebagai apa? Ke pasar sebagai apa? Nah, menjelaskan kedudukan kata dalam sebuah kalimat, itulah namanya proses al-i'rab. Baik, itu satu dari dua istilah, tapi bukan itu yang kita maksud di sini ya. Ketika kita mengatakan i'rab, itu maknanya adalah proses, keadaan, atau kondisi di mana sebuah kata bisa mengalami perubahan harokat akhir. Kalau harokat awal atau tengah itu nggak kita bahas ya, karena memang itu pembahasan ilmu sharaf, bukan ilmu nahwu. Baik, kita lanjutkan ya kawan. Al-i'rabu lugatan. Kita mulai dari definisi secara etimologinya, secara bahasanya. Apa yang dimaksud dengan al-i'rab? Masdar dari a'raba yu'ribu. Huwa al-ibanatu amma fin nafsi. Al-ibanatu amma fin nafsi. Ya, menerangkan apa yang ada di dalam jiwa, apa yang ada dalam diri. Wa huwa masdarul fi'li a'raba. Wa makna a'raba abana. Ya, abana yubinu, ibanah itu artinya menerangkan. Yuqalu a'rabar rajulu an hajatihi. Contohnya pada kalimat a'rabar rajulu, seseorang itu mengi'rab ya hajahnya ya. Hajah itu artinya kebutuhannya ya. Seseorang mengi'rab kebutuhannya. Nah, artinya apa? Seseorang itu menjelaskan kebutuhannya apa. Nah, itu maksud dari kata aroba pada kalimat ini. Ya, hajah yang di'rab. Ai abana anha. Ya, maksudnya dia menerangkan ya, menerangkan hajahnya tadi. Wa fil hadis, contoh penerapan kata a'raba yuribu secara bahasa ada dalam hadis al-bikru tusta'mar wa idnuha somatuha wal ayyimu tu'ribu an nafsiha. Ya, al-bikir ya seorang ya gadis perawan tusta'mar ya kalau hendak dinikahkan dia harus diajak ngomong ya, dimintai pendapatnya. Ya, mau nggak kamu nikah dengan fulan? Wa idnuha samatuha. Dan kalau dia diam, berarti itu tandanya dia mau dinikahkan. Wal ayyimu, sedangkan sebaliknya, kalau perempuan yang sudah pernah menikah sebelumnya atau janda, tu'ribu an nafsiha, maka dia tidak cukup hanya dengan diam. Dia harus menyebutkan keinginannya dengan jelas. Ya, mau nikah apa enggak. Nah, kalau perempuan belum pernah menikah sebelumnya, dia cenderung malu, ya, maka cukup dengan diam sebagai tanda keridoannya. Ya, sedangkan janda sebaliknya. Taib. Ai tubayyinu ridoha bisarihin nutq. Nah, jadi syahidnya di sini pada kata tu'ribu. Janda itu harus mengi'rab dirinya. Ya, artinya dia harus menjelaskan keridoannya bisarihin nutqi dengan lafaz yang jelas, pengucapan yang jelas. Dia mengatakan saya mau. Gitu. Kalau diam saja nggak boleh. Kalau janda harus ada lafaz itu. Wahadal makna lughawiyu, dan makna secara bahasa ini huwal aslu li ma'nal i'rabi fin nahwi. Ada hubungannya dengan makna ya, makna kata i'rab ini dalam ilmu nahwu. Karena dalam ilmu nahwu yang dimaksud dengan i'rab itu adalah al-ibanatu anil ma'ani bil alfaz. Ya, menjelaskan makna dengan lafaz-lafaz. Nah, tapi kalau antum mengatakan
Ya, secara bahasa, secara umumnya, i'rab itu menjelaskan apa yang ada dalam jiwa, apa yang ada dalam pikiran kita ekspresikan. Itu i'rab secara bahasa, secara umum. Adapun dalam ilmu nahwu, i'rab itu adalah menjelaskan makna dengan lafaz. Nah, ala tara, ya, sebagaimana kita lihat, annaka idza sami'ta akrama sa'idun abahu wa syakara sa'idan abuhu, alimta bi raf'i ahadihima wa nasbil akhar al-fa'il minal maf'ul. Ya, contohnya misalkan, ya pentingnya i'rab itu. Akrama sa'idun abahu. Pada dua kalimat ini, kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua, dengan merofa dan menasabkan masing-masing dari kata ini, kita tahu yang mana pelaku dan yang mana yang objeknya. Nah, di sini kita katakan abahu. Ya, dia mansub. Ini berarti dia sebagai apa namanya? Maf'ul. Ya. Kemudian abuhu marfu, berarti dia sebagai fa'il. Nah, jadi kita tahu sekarang Said di sini di kalimat pertama sebagai pelaku. Kemudian Said di kalimat kedua sebagai objek. Ya, kalau tadi subjek, sekarang sebagai objek. Dari mana kita tahu? Ya, dari i'rabnya. Ya, mana rofa, yang mana nasab. Ya, sehingga dengan itu kita bisa membedakan mana fa'il, mana maf'ul. Ya, kan fatal jadinya kalau dalam sebuah kalimat kita nggak bisa bedakan mana pelaku, mana objeknya. Muhammad memukul Zaid. Kalau kita nggak bisa bedakan mana yang memukul, siapa yang dipukul, ya kacau kalimatnya. Ya, orang ingin mengatakan Muhammad yang memukul, ya kita malah memahaminya Zaid yang dipukul. Nah, kan kacau jadinya. Terjadilah miskomunikasi di situ. Ya, maka dengan adanya i'rab, makna itu menjadi jelas tersampaikan. Taib. Wal i'rabu alamun 'alal ma'ani. Dan i'rab itu adalah sebuah simbol akan makna-makna, sebuah pertanda ya akan adanya makna-makna. Maka dengan i'rab itu akan menentukan makna. Ya, kalau pemahaman kita terhadap sebuah kalimat keliru, maka i'rab kita juga keliru. Ya. Kenapa? Karena i'rab itu mewakili makna yang kita pahami. Nah, contohnya misalkan, ya pentingnya i'rab itu. Wa min awdahil umuri ala hadza, di antara hal yang paling jelas menjelaskan hal ini, annahu law qara'a ahadun qaulahu ta'ala. Kalau ada orang membaca surat At-Taubah ayat yang ketiga, annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Ya, perhatikan pada kata akhir ayat wa rasuluh di situ ya dengan rafa. Kalau ada yang membaca jar ya di situ wa rasulih minal musyrikin wa rasulih lahtalla al makna wa fasada, maka akan hilanglah maknanya dan rusak kalimatnya. Allah berlepas diri dari musyrikin. Wa rasulih. Nah, kalau dibaca dengan kasroh artinya Allah berlepas dari orang-orang musyrik dan dari Rasul. Ya, gimana ceritanya Allah berlepas dari Rasulnya sendiri? Nggak mungkin kan, pada Rasul adalah manusia yang paling mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang benar adalah annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh, bahwasanya Allah berlepas diri dari orang musyrikin, begitu juga rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Nah, itu mana yang benar? Nah, jadi perhatikan di situ. Hanya satu harokat saja yang beda. Wa rasulih dari kata wa rasuluh itu akan merubah makna. Ya, maka tidak memahami i'rab dengan baik ya akan berakibat kepada pemahaman yang keliru terhadap sebuah ayat. Contoh yang kedua, surat Fatir ayat 28. Wa kadzalika fa inna qaulahu ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Lau abdalta fihi harakatu Allah ila rafa. Ya, seandainya kalau kata Allah ini antum rubah menjadi Allahu, ya, wa harakatul ulama ila nasab, kemudian ulama antum rubah menjadi ulama'a, ya, lahtallal makna, maka tentu akan hilanglah maknanya. Wa taghayyara ilal aksi tamaman, dan akan berbalik 180 derajat. Makna yang benar dari ayat ini adalah sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Kalau dibalik, innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a, artinya Allah ya takut kepada para ulama.
Gimana Allah takut kepada makhluk? Ya, bisa jadi jatuh kekufuran kita disebabkan ya kesalahan i'rab ini. Nah, maka penting sekali untuk mengetahui hal-hal seperti ini. Wal jumlatul atiyatu idza kanat ya ghafalan ihtamalat ma'ani iddah wa in syakalta ya, nassat ala ma'nan wahid. Ya, contoh kalimat yang lain. Idza kanat ghaflan, kalau dia nggak ada harokatnya. Ghafalan maksudnya nggak ada harokatnya. Ihtamalat ma'ani iddah, maka dia mengandung kemungkinan banyak makna. Iddah bimana katsirah. Ya. Ya, iddati ma'anin. Fa in syakalta, tapi kalau antum kasih harokat, nasat ala ma'nan wahid, maka maknanya hanya satu. Ya, maknanya hanya satu saja. Yaitu kalimat ini. Ya, ini nggak ada harokatnya ya. Yang dalam kotak ini nggak ada harokatnya. Nah, kalau nggak ada harokatnya, maka kemungkinan maknanya banyak. Ya. Ya, kenapa? Karena antum bisa baca akraman nasu ahmada, ya. Akraman nasa ahmadu, bisa juga akramun nasi ahmadu, ya, atau akrimin nasa ahmada, nah, akrimin nasa ahmadu. Ya, banyak kemungkinan maknanya kan. Nah, jadi perubahan harokat cara baca itu padahal yang dibaca sama, ya, tapi orang yang membacanya berbeda, harokatnya pun beda, akhirnya pemahamannya pun beda, gitu. Maka salah dalam baca kitab itu fatal akibatnya. Ya. Itulah tujuan kita berilmu nahu untuk menghindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca ya kalam. Entah itu kalamnya Allah, ya, kalamnya Nabi SAW, atau kalamnya para ulama. Nah, kalau kalimat dalam kotak ini kita baca akraman nasu ahmada, fannasu humul ladina akramu ahmada, maka maknanya adalah ya orang-orang itu memuliakan Ahmad. Akraman nasu ahmad artinya orang-orang memuliakan Ahmad. Itu cara baca yang pertama, ya. Nah, tapi kalau untuk baca akraman nasa ahmadu, ya, ya, lihat perubahan di situ ya. Tadi an-nasu, sekarang an-nasa, tadi ahmada, sekarang ahmadu. Maka sekarang kebalikannya, fa ahmadu huwallazi akramahum. Maka sekarang Ahmad yang memuliakan orang-orang. Nah, itu cara baca yang kedua. Kalau cara baca yang ketiga, akramun nasi Ahmadu. Ya. Akramun nasi Ahmadu. Pak Ahmad yafduluhum fil karam. Maka sekarang maknanya adalah Ahmad adalah orang yang paling dermawan. Ya. Jauhkan maknanya ya. Kalimat pertama tadi artinya orang-orang memuliakan Ahmad. Ya. Kemudian kalimat yang kedua artinya Ahmad memuliakan orang-orang. Kalimat yang ketiga, orang yang paling mulia adalah Ahmad. Nah, kalimat yang ketiga, kalimat cara baca yang keempat, akrimin nasa ahmadu. Al makna ya Ahmad akrimin nas. Nah, kalau untuk mengatakan akrimin nasa ahmadu, artinya wahai Ahmad muliakanlah orang-orang. Perintah mananya sekarang? Nah, padahal kalau nggak ada harokatnya ya begini, maka ada 4 kemungkinan cara baca pada kalimat ini. Nah, 4 kemungkinan itu akan melahirkan makna yang berbeda-beda juga. Ya, jadi rawan sekali kan. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia nggak akan terjadi ya kerancuan seperti itu, karena dalam bahasa Indonesia nggak pakai harokat. Nah, dalam bahasa Arab ada harokat-harokat ini. Ya, salah penempatan harokat akan juga melahirkan pemahaman makna yang berbeda. Nah, begitu juga sebaliknya, ya, pemahaman makna yang berbeda akan melahirkan i'rab yang berbeda. Itulah kenapa para ulama mengatakan innamal i'rabu binniyat. Ya, i'rab itu tergantung niatnya. Nah, artinya kalau pemahaman antum keliru, ya niat antum juga keliru. Kalau antum pahami A, maka i'rabnya juga akan seperti itu, gitu. Baik. Maka mengi'rab sebuah kata pada kalimat itu memiliki faedah. Artinya menjelaskan kedudukan sebuah kata pada kalimat itu memiliki ya, fungsi-fungsi faedah-faedah. Nah, faedah yang pertama, keutamaan yang pertama adalah ya tentunya sesuai dengan maknanya al-ibanatu anil ma'ani. Al-ibanah tadi artinya ya menjelaskan, memperjelas makna-makna. Memperjelas makna-makna.
artinya makna yang dikandung oleh kata tersebut. Type ini yang pertama, al-ibanatu anil ma'ani. Dzalika li'anna al-asla fil i'rabi an yakuna lil ibanati anil ma'ani kama dzakarna. Ya, karena fungsi utama dari i'rab itu adalah untuk menjelaskan makna. Ya, karena itulah yang sesuai dengan definisi secara bahasa tadi yang sudah kita ambil di awal. Fa innahu idza kanatil jumlatu ghaflan minal i'rabi ihtamalat ma'ani iddah. Karena kalau sebuah kalimat itu nggak ada i'rabnya, artinya kosong, gundul, nggak ada harokatnya, maka dia mengandung kemungkinan banyak makna. Fa in a'rabta ta'ayyana maknaha. Tapi kalau antum sudah mengi'rabnya, maka sudah menjadi spesifik maknanya. Mana B misalkan. Nggak berubah menjadi makna yang lain. Kemungkinan-kemungkinannya sudah hilang. Hanya satu saja maknanya, makna yang spesifik. Nah, ya dulu ka'ala dalika. Ya contohnya misalkan, lau qulta ma ahsana zaidan lakunta muta'ajiban. Ya. Kalau antum mengatakan ma ahsana zaidan, nah, ini maknanya kita kagum, ya betapa baiknya Zaid. Ya. Tapi kalau untuk mengatakan ma ahsana Zaidun lakunta nafian. Nah, kalau untuk mengatakan ma ahsana Zaidun, ini bukan takjub lagi. Ini maknanya sekarang penafian, peniadaan. Artinya Zaid tidaklah baik. Ya, walau kulta ma ahsanu Zaidan, tapi kalau untuk membaca dengan ahsanu Zaidin, ya ma ahsanu Zaidin, nah sekarang jadinya bertanya, apa yang paling baik pada diri Zaid? Nah, lihat perubahan mananya. Ma ahsana Zaidan maknanya ta'ajub, ma ahsana Zaidun maknanya nafi, ma ahsanu Zaidin maknanya istifham. Nah, ma ahsana Zaidan yang maknanya ta'ajub itu kalau diterjemahkan jadinya betapa baik Zaid. Ya, kalau nafi, ma ahsana Zaidun artinya Zaid tidaklah baik, bukan orang yang baik. Kalau untuk mengatakan ma'asanu Zaidin yang makna istifham, artinya apa yang paling baik dari si Zaid? Nah, walau lal i'rab lal tabasa ta'ajjubu bin nafi wan nafyu bil istifham. Kalau bukan karena adanya i'rab, lal tabasa akan kecampur tiga makna ini. Makna ta'ajjub, ya, kemudian ya makna nafi, ya, ya, kemudian makna istifham. Akan kecampur tiga makna ini kalau bukan karena i'rab. Gitu. Taib. Karena lafaz itu kan mewakili makna ya. Kata-kata yang kita keluarkan itu kan ya kita ucapkan untuk eh, apa namanya? Mengekspresikan makna-makna. Dan makna-makna tersebut itu adalah hal yang paling penting, hal yang paling inti dari kalimat. Kita ngomong kan ingin menyampaikan sebuah makna. Nah, komunikasi dikatakan berhasil kalau makna yang ingin kita sampaikan itu ya dipahami sebagaimana mestinya oleh orang yang mendengar. Kita ingin menyampaikan makna A, ya, yang dipahami oleh orang juga seperti itu. Itu namanya komunikasi yang berhasil. Dan untuk mendapatkan ya, keberhasilan dalam sebuah komunikasi itu haruslah ada ya lafaz yang baik. Karena lafaz itu adalah cangkang, wasilah, perantara kepada makna. Jadi sebaik apapun makna, tapi tidak dibungkus dengan lafaz yang baik, ya dia tidak akan dipahami dengan baik. Nah, maka membahas tentang lafaz ini penting sekali dan itulah tugas dari ilmu nahwu ya, untuk mengajari kita bagaimana membuat lafaz yang aman, yang selamat sehingga tidak terjadi miskomunikasi, tidak terjadi pencampuran antara makna-makna. Baik. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, contoh yang lain misalkan di surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya ya segala sesuatu itu telah kami ciptakan dengan qadar, dengan ya takarannya. Baik. Binasbi kulla. Nah, ini kalau antum baca ya, inna kulla, ya kulla di sini antum fathahkan
Ya, id law taghayyarat alamatu i'rabiha la taghayyaral makna. Kalau kata kulla ini antum baca dengan kullu atau kulli, maka maknanya akan berubah. Nah, wa tawdihu dzalika, ya penjelasannya begini. Anna qauluhu ta'ala kulla bin nasbi ma'nahu inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Jadi kalau antum mengatakan inna kulla, maknanya bahwasanya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takarannya. Ya, walau ja'at birraf'i lahtamal al-ma'na an takuna khalaqnahu sifah li syai'. Tapi kalau antum katakan ya, inna kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Nah, maka maknanya adalah kata khalaqnahu yang ada pada ayat ini, ya khalaqnahu yang ini, ya. Nah, kata khalaqnahu ini, ya maka kemungkinannya dia sebagai ya sebagai sifah, ya sebagai sifah untuk kata syai'. Jadi kata khalaqnahu ini sifah untuk kata syai' jadinya. Syai'in khalaqnahu. Nah, wa biqadar khobar likulli, dan biqadar ini khobar untuk kata kullu. Ya, kullu syai'in. Nah, fayakunul makna, maka maknanya akan berubah. Yang tadi artinya segala sesuatu kami ciptakan dengan takarannya, maka sekarang berubah menjadi inna syai'al ladzi khalaqnahu kana biqadar. Wa mana dzalika anna fil kaun asya' lam yakhluqha Allahu wa inna ma khalaqaha ghairuhu subhana. Ya. Maka kalau antum baca inna kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Maknanya adalah inna syai' alladzi khalaqnahu. Suatu yang kami ciptakan itu pakai takaran. Itu maknanya. Sungguhnya sesuatu yang kami ciptakan itu menggunakan takaran, menggunakan ukuran. Artinya, ada hal-hal lain yang diciptakan oleh selain Allah ya dengan selain takaran. Dan ini kan makna yang batil, kan ada pencipta selain Allah. Ya, kan gitu maknanya. Ya, nah ulang sekali lagi. Makna yang benar dari ayat ini adalah sesungguhnya ya kami telah menciptakan segala sesuatu itu dengan takarannya. Itu makna yang benar. Kalau untuk membaca inna kullu syai'in khalaqnahu biqadar, maka maknanya menjadi sesungguhnya sesuatu yang kami ciptakan itu menggunakan takaran. Berarti ada hal-hal yang kami ciptakan dan tidak menggunakan takaran. Juga ada hal-hal yang tidak kami ciptakan. Artinya diciptakan oleh selain kami, selain Allah maksudnya di situ. Ya. Dan ini adalah makna yang batil tentunya kalau ada pencipta selain Allah. Baik. Nah, itu hanya perubahan satu harokat saja pada kata kullu berimbas kepada perubahan makna yang jauh sekali, 180 derajat berbalik. Itu disebabkan i'rabnya di situ. Nah, kemudian faedah dari al-i'rab yang kedua adalah as-sa'atu fit ta'bir. Kalau yang pertama tadi kan al-ibanah ya. Al-ibanah anil ma'ani. Ya, sekarang makna yang kedua adalah as-sa'ah fit ta'bir. Nah, as-sa'ah itu artinya keluasan dalam mentakbirkan, dalam mengekspresikan. Ada keluasan, ada fleksibilitas dalam mengekspresikan sesuatu. Wadzalika an yakuna lil mutakallim sa'atun fit taqdimi wat ta'khir. Kalau kita mengi'rab, kalau kita pahami i'rab, dengan adanya i'rab ini, kita sebagai si pembicara punya keluasan, punya kebebasan untuk mentakdim dan mentakhir, mendahulukan sesuatu atau mengakhirkan sesuatu. Innal kalimah, karena sesungguhnya sebuah kata tahmilu ma'aha murakkizaha fil jumlah bi'alamatiha al-i'rabiyah. Sebuah kata dalam bahasa Arab itu ketika kita ucapkan kata tersebut, dia sebenarnya membawa murakkizaha fil jumlah. Ya. Jadi sebuah kata yang kita baca itu sebenarnya pada kata tersebut ada inti, ya, inti pada kalimat tersebut. Ketika kita mengatakan misalkan ja'a Muhammadun, kata Muhammadun ini kan tanda i'rabnya apa?
dhammah. Tanda i'rab dhammah ini membawa sebuah murakkis namanya. Ya, sebuah inti kata. Ya, jadi dengan adanya harokat dhammah ini, kita tahu inti dari kalimat ini bahwasanya Muhammad sebagai pelakunya. Ya, Muhammad sebagai pelaku, ini kan sebuah makna ya. Muhammad sebagai pelaku. Gimana caranya sekarang kita menjadikan Muhammad ini pelaku pada sebuah kalimat? Ya, kita kasih dhammah. Maka tanda dhammah itu membawa ya penekanan bahwasanya Muhammad adalah pelaku dari sebuah kalimat. Nah, fal jumlatul atiyah, contohnya misalkan, kalau masih kurang jelas. Mathalan, yumkin sawbuha fi iddati suwarin ma'a baqa'il ma'nal am wahidan. Sebuah kalimat yang akan kita baca sekarang ini, ya, dengan kita mengacak urutannya, kata yang pertama jadi kata yang kedua, kata yang kedua jadi kata yang pertama, kata yang ketiga jadi kata yang kedua, dan seterusnya. Ada 4 kata ini sekarang. 4 kata ini kalau kita bayangkan seperti balok, ya, kita ya susun ya diacak, balok pertama jadi balok ketiga, balok keempat jadi balok kedua, dan seterusnya. 4 balok ini kita acak. Ya, meskipun kita acak balok ini, dia akan tetap memiliki makna yang sama. Kata yang akan kita baca sekarang ini, meskipun dirubah posisinya, dia akan tetap memiliki makna umum yang sama. Tapi dari perubahan posisi itu akan ada makna tambahan, makna ekstra, gitu. Gitu ya. Jadi mendahulukan dan mengakhirkan sebuah kata, naruh di depan atau naruh di belakang, itu akan menambah makna pada kalimat tersebut. Ada makna ekstra yang tersampaikan. Nah, yaitu kalimatnya atau Muhammadun Khalidan Kitaban. Ya, atau Muhammadun Khalidan Kitaban. Nah, ya, kalau kita bayangkan atau ini kalimat kata pertama, Muhammad kata kedua, Khalid kata ketiga, Kitaban kata keempat. Itu susunannya 1, 2, 3, 4. Sekarang kita acak susunannya. Muhammadun atau Khalidan Kitaban. Jadinya apa? Ya, Muhammad 2 atau 1, Khalidan 3, ya Kitaban, Kitaban 4. Ya. Baik, jadi yang 1, 2, 3, 4 sekarang menjadi 2, 1, 3, 4. Kemudian boleh juga kita rubah menjadi Khalidan atau Muhammadun Kitaban. Jadinya sekarang ya 3, kemudian 1, kemudian Muhammad 2, 4. Nah, sekarang kita rubah susunannya jadi 3, 1, 2, 4. Tadi 2, 1, 3, 4, sekarang 3, 1, 2, 4. Kemudian Kitaban atau Muhammadun Khalidan, ya. Kitaban itu 4, ya, kata keempat. Atau itu kata berapa tadi? Pertama ya. Dan Muhammadun kedua. Khalidan 3. Nah, jadi sekarang 4, 1, 2, 3. Kitaban Khalidan atau Muhammadun. Nah, kalau kitaban ini berarti 4. Ya, Khalidan itu 3. Kemudian atau itu 1. Muhammad itu 2. Ya, sekarang 4, 3, 1, 2. Kebalikan dari yang kedua tadi. Kemudian atau Khalidan Kitaban Muhammadun. Atau itu 1. Khalidan itu 3. Kitaban 4. Kemudian Muhammadun 2. Sekarang 1, 3, 4, 2. Kemudian atau Khalidan Muhammadun Kitaban. Maka 1, 3, ya, kemudian 2, 4. Nah, baik. Nah, perhatikan di sini. Ya, ini yang pertama. Ya, susunannya 1, 2, 3, 4. Yang kedua, 2, 1, 3, 4. Dan yang ketiga, 3, 1, 2, 4. Kemudian yang keempat, 4, 1, 2, 3. Yang kelima, 4, 3, 1, 2. Kemudian yang keenam, 1, 3, 4, 2. Kemudian yang ketujuh,
1, 3, 2, 4. Kalimat ini sudah dirubah susunan hurufnya, ya susunan katanya. Maka akan ada makna ekstra dari makna aslinya. Ya. Makna aslinya tetap Muhammad ngasih buku ke Khalid. Itu makna aslinya ya. Muhammad ngasih buku ke Khalid. Itu makna yang nomor 1. Nah, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 7, makna umum itu tetap ada, tapi ya, tapi ada penambahan maknanya. Taib. Ila ghairi dzalika. Ya, masih bisa dirubah lagi. Ya, masih bisa dirubah lagi jadi ya susunan yang lainnya. Cuma di sini kita ambil 7 saja. Ya minas suwaril ukhra. Duna an yahsula labsun bainal mu'ti wal akhidh. Nah, jadi nomor 1 sampai nomor 7 yang ngasih buku itu tetap Muhammad dan yang diberikan buku itu tetap tetap Khalid, ya, tetap. Nah, tapi ada mana tambahan dengan merubah susunan ini. Wal mu'ti fi kulli hadhil jumali huwa Muhammad wal akhidh Khalid. Maka yang memberi sebagai pemberi pada kalimat ini seluruhnya adalah Muhammad dan yang mengambil sebagai penerimanya adalah Khalid. Ya, 7 kalimat ini yang memberi buku itu sama, itu Muhammad, nggak berubah. Ya, ya sedangkan yang menerimanya juga sama, itu Khalid, nggak berubah. Wa huwa ma'lumun min harakatil itsnain. Dari mana kita tahu? Ya dari harokatnya nggak berubah. Kita lihat Muhammadun, tetap Muhammadun kan harokatnya di situ ya. Ya, coba diperhatikan itu. Ya, Muhammadun misalkan, doma kan? Nah, di sini juga doma. Ya, di sini juga doma. Ya, yang keempat Muhammadun juga. Yang kelima juga Muhammadun. Muhammadun. Yang ketujuh juga Muhammadun. Semuanya Muhammadun. Ya, Khalid juga sama. Khalidan, Khalidan, Khalidan semua. Nah, dari harokat ini kita tahu kalau Muhammadun adalah yang memberi. Ya, taib. Farraf'u yushiru ilal fa'il. Dengan kita merafa'kan, kita domahkan Muhammad, menunjukkan kalau dia itu fa'ilnya. Wa nasbu ilal maf'ul. Fi hin annaka la tastati'u mitla hadha fil lughatil mabniyah. Nah, dalam bahasa yang lain nggak bisa seperti ini. Ya. Bal anta muqayyadun bi suratin wahidatin dhayiqatin la tata'addaha. Kalau dalam bahasa yang lain terikat kita hanya satu bentuk saja. Fahadhil jumlah yuqabiluha fil injiliziyah. Kalimat yang 7 ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bahasa yang lain misalkan bahasa Inggris, maka dia akan menjadi Muhammad gave Khalid a book. Ya. Atau Muhammadun ya Khalidan al-kitab atau kitaban. Nah, ya, ini dalam bahasa Inggris nggak bisa dirubah lagi. Ya. Wala nastati'u an nasugha laha suratan tsaniyah illa bitaghayyurin asasin fil jumlah. Nggak mungkin kita merubah kalimat ini kalau dalam bahasa Inggris ya. Nggak mungkin kita ngerubah ini menjadi ya kita rubah urutannya. A book Muhammad gave Khalid ya misalkan atau Khalid ya gave Muhammad a book. Ya. Itu ada maknanya, tapi itu kan merubah makna asasi, makna umumnya. Kalau dalam bahasa Arab enggak merubah makna asasinya, merubah urutan kata itu tidak akan merubah makna aslinya, makna umumnya gitu. Di dalam bahasa Inggris merubah susunan katanya, ya, merubah susunan kata yang ada di situ akan juga merubah ya makna aslinya, makna umumnya gitu. Baik. Nah, nanti kita akan bahas ya apa mana dari mana tambahan nomor 1 sampai nomor 7. Nah, sekarang kita ambil dulu fungsi yang ketiga dari ahli i'rab yaitu ad-diqqatu fil makna. Kedalaman makna. Ya, diqqah artinya dakik dalam. Ya. Innal i'raba yamnahu al-lughata ginaan wa diqqatan fit ta'biri anil ma'ani. I'rab itu memberikan kepada bahasa Arab itu sebuah gina, kebercukupan. Wa diqqatan, sebuah kedalaman dalam mentakbir makna-makna. Takbir itu artinya mengekspresikan ya, kurang lebih dengan i'rab sama. Wa yumakkinul mutakallima minat ta'biri, dan membuat seorang mutakalim itu mampu untuk mentakbir dengan diqqah,
mengekspresikan sesuatu dengan spesifik, dengan makna yang mendalam, allati yuriduha, sebagaimana yang dia kehendaki, mimma la najidu nadhirahu fil lughatil mabniyah, yang mana ini tidak kita dapat yang semisal dalam bahasa-bahasa yang lainnya, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa yang lainnya. Lina'ud il jumlatil lati dzakarnaha anifan. Wahia a'ta Muhammadun khalidan kitaban. Kita kembali dulu ke contoh kalimat yang kita sebutkan, yang kita rubah menjadi 7 bentuk tadi. Najidu anna likulli suratin dzakarnaha maknan jadidan la najiduhu fil jumalil ukhra. Ya, kalimat pertama sampai kalimat ketujuh, meskipun makna makna umumnya sama, tapi ya ada penambahan makna baru, makna ekstra pada setiap kalimat itu. Ya. Makna annal makna al-am wahid, makna umumnya tetap sama. Wa tadihu hadzal amri bi surat mukhtasarah annaka taqul. Kita lihat satu persatu sekarang. Kalau kita mengatakan atau Muhammadun khalidan kitaban, ya, bentuk normalnya berarti ya, atau Muhammadun khalidan kitaban, nomor satu tadi. Hadil jumlatul fi'liyatu tuqalu wal mukhatabu khalid dhihn anil maudu. Wa huwa ikhbarun bima la ya'lamu anhu al mukhatabu ya syai'an. Nah, kalau kita mengatakan atau Muhammadun khalidan kitaban, kalimat ini namanya jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Tuqalu wal mukhatab khaliyudz dhihn. Kalimat ini diucapkan kapan? Ketika lawan bicara itu khaliyudz dzihn. Apa itu khaliyudz dzihn? Sama sekali nggak punya gambaran tentang maudhu yang akan kita bicarakan, tentang tema yang akan kita bahas. Dia sama sekali nggak tahu. Ya, misalkan anak pertama kali ketemu sama Umar. Anak katakan ke Umar, wahai Umar, atau Muhammadun khalidan kitaban. Jadi sama sekali Umar ini nggak tahu tentang Muhammad memberikan Khalid sebuah buku. Ya, Umar nggak tahu siapa yang memberi, siapa yang diberi, dan apa yang diberi. Ya, sama sekali nggak tahu apa-apa. Ya, itu makna dari kalimat yang pertama ini. Jadi, kalau kita menggunakan jumlah fi'liyah seperti ini, itu artinya lawan bicara kita sama sekali nggak tahu tentang apa yang kita bicarakan. Maka kita kasih dia informasi, gitu. Ya, Muhammad pergi ke pasar. Jadi memang kawan kita, lawan bicara kita sama sekali nggak tahu Muhammad lagi ngapain, ya kemudian siapa dia, dan ya siapa yang pergi ke pasar atau dia pergi kemana sama sekali nggak tahu. Itu namanya Khalidun. Baik. Tapi kalau untuk mengatakan Muhammadun atau Khalidan kitaban, kalau untuk mengatakan Muhammadun atau Khalidan kitaban, maknanya tetap sama. Muhammad memberikan Khalid sebuah buku. Tapi, kapan kita ucapkan kalimat ini? Al-mukhatabu ya'lamu anna syakhsan ma atau Khalidan kitaban walakinnahu la ya'lamul mu'ti. Ya, kalimat yang kedua ini kita ucapkan ketika mukhatab, lawan bicara kita, dia tahu bahwasanya ada seseorang yang telah memberikan Khalid sebuah buku. Akan tetapi, dia nggak tahu siapa orang tersebut. Dia lihat Khalid bawa buku. Tadinya Khalid nggak bawa buku. Sekarang tiba-tiba Khalid bawa buku. Maka lawan bicara kita ini, misalkan katakanlah Umar, ya, dia nggak tahu siapa yang ngasih Khalid buku. Nah, disitulah kita katakan Muhammadun atau Khalidan kitaban. Ya. Au yadhunnu annahu ghairu Muhammadin. Atau si Umar ini lawan bicara kita ini, dia tidak mengira bahwasanya yang memberi buku itu adalah Muhammad. Dia mungkin mikirnya, oh yang ngasih buku kepada Khalid itu mungkin Zaid, misalkan. Ya, fahuwa ya'taqid annahu Sa'id mathalan. Dan dia mikirnya bahwasanya yang ngasih Khalid buku Sa'id atau Zaid misalkan. Ya. Fatuqaddimul musnada ilaih li'izatil waham min dhihnihi. Maka kita sebutkan Muhammad di awal kalimat untuk menghilangkan ya prasangka yang salah pada pikiran lawan bicara kita tadi. Lawan bicara kita kan mikirnya yang ngasih buku ke Khalid adalah Said. Maka ya kita bantah pikirannya itu dengan mengedepankan kata Muhammad. Ya, kenapa? Karena
Muhammad, kata Muhammad inilah yang menjadi titik ya, prasangkanya di situ. Baik. Maka kita kedepankan musnad ilaihnya. Musnad ilaih itu fa'ilnya di sini Muhammadnya. Baik. Kemudian atau kita mengatakan susunannya seperti ini, Khalidan atau Muhammadun kitaban. Ya, susunannya berapa ini tadi? Ya, 3, 1, 2, 4. Kalau 3, 1, 2, 4, kapan kita gunakan kalimat ini? Al-mukhatabu ya'lamu anna Muhammadan a'ta kitaban syakhsan ma. Walakinnahu yajhalu hadha syakhsa. Ya, lawan dari ya yang nomor 2 tadi. Kalau di kalimat yang ketiga ini, lawan bicara kita tahu bahwasanya Muhammad telah memberikan buku. Tapi yang dia tidak tahu adalah kepada siapa buku tersebut diberikan oleh Muhammad. Ya. Atau lawan bicara kita meyakini bahwasanya Muhammad memberikan buku ya kepada selain Khalid, misalkan kepada Said misalkan. Ya, lawan bicara kita menyangka buku tersebut diberikan oleh Muhammad kepada Zaid, kepada Said, ya, kepada Hamzah. Nah, lawan bicara kita mikirnya begitu. Ya, prasangkanya begitu. Maka kita hilangkan prasangka yang keliru itu dengan mengatakan Khalidan atau Muhammadun kitaban. Yang benar adalah Muhammad ngasih buku itu kepada Khalid, bukan kepada Said sebagaimana yang kamu pikirkan. Gitu. Baik. Kemudian makna yang keempat, kitaban atau Muhammadun Khalidan. Nah, sekarang al-mukhatab ya'lamu anna Muhammadan atau Khalidan syai'an ma. Walakinnahu la ya'lamu syai'an ladzi u'tiya. Nah, mirip dengan yang kedua dan yang ketiga. Sekarang lawan bicara kita, dia sudah tahu bahwasanya Muhammad memberikan sesuatu kepada Khalid. Akan tetapi, yang dia tidak tahu adalah benda apa yang diberikan oleh Muhammad kepada Khalid. Ya, dia melihat Muhammad memberikan bungkusan kepada Khalid. Dia nggak tahu isi bungkusan itu apa. Dia hanya tahu Muhammad yang memberi, ya Khalid yang menerima, tapi barang yang diberi apa nggak tahu. Ya, karena ya tertutup plastik misalkan. Aw yadhunnu annahu a'tahu daftaran mathalan. Atau lawan bicara kita meyakini bahwasanya ya, Muhammad memberikan Khalid itu buku tulis, bukan buku, kitab. Ya, kitab itu maksudnya ada tulisannya ya. Kalau daftar itu buku tulis yang kosong. Nah, jadi lawan bicara kita mikir, oh si Muhammad ngasih Khalid ya buku tulis. Dari jauh dilihat buku tulis gitu. Nah, dan kita tahu bahwasanya yang dikasih itu kitab, bukan buku tulis. Maka kita katakan kitaban atau Muhammadun Khalidan. Faqaddamna al-kitaba liizalati hadzal wahmi. Maka kita kedepankan kata kitab di situ untuk menghilangkan prasangka yang keliru dari lawan bicara kita. Ai a'tahu kitaban la syai'an akhar. Yang diberikan itu adalah buku, bukan yang lainnya. Nah, kemudian yang kelima, ya, kitaban khalidan a'ta Muhammadun. Al-mukhatab ya'lam, ya, kapan kita gunakan kalimat yang model yang kelima ini? Lawan bicara kita tahu bahwasanya Muhammad memberikan sesuatu kepada seseorang. Walakinnahu la ya'lamu syai'a wala syakhsa. Akan tetapi lawan bicara kita nggak tahu ya, yang diberikan apa dan kepada siapa. Ya. Dari jauh dia melihat Muhammad sedang memberikan ya sebuah bungkusan dibungkus dengan plastik. Dia ngasihnya kepada seseorang karena dari jauh nggak jelas siapa orang yang diberikan. Ya kepada siapa, siapa yang menerima bungkusan itu nggak tahu ya. Nah, atau gelap misalkan dia lihat ada orang di situ, ada dua orang, yang satu Muhammad, yang satu nggak tahu siapa. Nah, atau yadhunnu annahuma ghairul madhkurain, ya, atau dia mengira bahwasanya Muhammad memberikan kue misalkan kepada Said, ya. Muhammad memberikan kue kepada Said.
Yang benar adalah Muhammad memberikan buku tulis kepada Khalid. Jadi yang diberikan itu buku tulis, bukan kue, dan penerimanya itu Khalid, bukan Said. Nah, maka faqaddamna al-maf'ulain li izalatil wahmi. Maka kita kedepankan dua maf'ul di sini, kitaban Khalidan atau Muhammadun, untuk menghilangkan prasangka yang keliru tersebut. Ila ghairi dzalika minas suwar. Ya, ya, begitu seterusnya, mana-mana yang lainnya. Baik. Nah, itu dia penjelasan dari, ya, di sini ada 7, itu jelaskan ada 5, ya. Mana yang pertama itu yang tadi, ya, Khalid Dzihn, ya, kemudian Muhammadun ini, ya, kalau lawan bicara kita tidak, eh, kalau lawan bicara kita ragu, yang memberikan itu siapa. Kalau yang ketiga, kalau lawan bicara kita, ya, tidak tahu siapa yang menerima. Yang keempat, kalau lawan bicara kita itu tidak tahu benda apa yang diberikan. Yang kelima, itu kalau lawan bicara kita tidak tahu benda apa yang diberikan dan siapa penerimanya. Yang keenam, ya, atau Khalidan kitaban Muhammadun. Di sini kalau, ya, lawan bicara kita ini yang nggak dijelaskan, ya, 6 yang ketujuh, 6 dan 7 nggak dijelaskan. Ya, atau Khalidan kitaban Muhammadun dengan atau Khalidan Muhammadun kitaban. Ya, bedanya di situ adalah susunannya 1342 dengan 1324. Ya. Nah, 1342 dengan 1324. Yang seharusnya Muhammadun duluan, sekarang jadi kitaban duluan. Nah, type. Ya. Ya, mana yang tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Atau Khalidan kitaban Muhammadun. Nah, di sini berarti ingin kita pertegaskan bahwasanya, ya, Khalid lah yang menerima kitab tersebut, bukan yang lain. Baik. Kemudian kalimat yang ketujuh juga kurang lebih sama. Kita ingin mempertegas, menghilangkan keraguan dari lawan bicara kita bahwasanya, ya, A'ta Khalidan Muhammadun kitaban, bahwasanya yang diberikan oleh, eh, yang dilakukan oleh Muhammad itu adalah memberikan Khalid, ya, memberikan Khalid sebuah kitab. Ini orang ragu apa yang dilakukan oleh Muhammad kepada Khalid. Maka kita pertegas di situ. Baik. Ya, berarti, ya, dari 7 kalimat ini makna aslinya adalah Muhammad memberikan Khalid sebuah buku. Itu makna aslinya. Semua maknanya begitu. Cuma ada penambahan makna yang lain. Ya, maka perlu dipahami, ikhwah. Ya, penambahan makna itu, ya, bisa berawal dari perubahan susunan. Jadi ketika kita mengatakan Alhamdulillah dengan Lillahil hamdu, ini maknanya sama, segala puji bagi Allah. Ya, pujian itu untuk Allah. Alhamdulillah dengan lillahil hamdu. Tapi takdim dan takhir di sini ada makna tambahannya. Ya, jangan kita berpikir Alhamdulillah maknanya sama dengan lillahil hamdu. Iya, makna amnya sama, tapi makna tambahannya ada, makna jadidnya, makna ekstranya ada, gitu. Jadi mana dapat makna ekstra itu, ya, dari, ya, perubahan susunan itu. Nah, hadza huwa ikhwah, insyaallah taala nuwasil fil liqa'i al-qadim. Di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke ta'riful i'rabi wal bina. Nah, definisi secara istilahnya. Nah, baru kemudian kita masuk ke binaul huruf, ya. Baru kita masuk ke al-mu'rab wal mabni minal asma, baru al-mu'rab wal mabni minal af'al, dan seterusnya. Baik. Jadi apa yang kita bahas barusan ini adalah tentang, pentingnya i'rab, ya, faedahnya apa, ya, dihafalkan beserta contoh-contoh tadi, ya. Kita mulai tadi dari definisi i'rab secara bahasa. Nah, maka di pertemuan selanjutnya kita akan bahas definisi i'rab secara istilahnya, secara ilmu nahwunya itu apa. Baik. Wallahu taala ala wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.